Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya mau bahas lagi yaitu tipe saham, yaitu tentang perusahaan PT Geraha Prima Mentari Tbk, atau bisa kita singkat dengan kode emiten yaitu GLPM. Nah, ini dia teman untuk logonya, yaitu distribusi minuman berkombinasi. Nah, ini dia yaitu tentang nama tuh perusahaan minuman teman-teman, tapi dia ini tentang logistik teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Merupakan distributor resmi Coca-Cola teman-teman, yang memiliki area distribusi sebanyak 7 kota di kota-kota utama yang ada di Indonesia teman-teman. Nah, sebagai distributor tunggal dalam industri ini. Lalu perusahaan ini memiliki keunggulan kompetitif antara lain dalam satu kota yang sudah ada distributor dari Coca-Cola, maka tidak diperbolehkan ada distributor lainnya teman-teman itu. Lalu perusahaan anak juga memiliki kegiatan usaha pengalihan kuasa, penjualan kaca lembaran, penyewaan alat berat, dan penyewaan dom truk untuk mendukung kegiatan operasional pertambangan ini. Untuk alamat emiten ini teman-teman di Jalan Tupalo nomor 87A Cirebon, Jawa Barat. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://gerahaprimamentari.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Dia ini tentang logistik teman-teman, yaitu mengatakan Coca-Cola ini teman-teman. Itu dia. Jadi dia ini distributornya teman-teman. Itu maksudnya. Oke, kita lanjut. Informasi perusahaan IPO. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 309 juta lembar saham dari total saham yang dicatatkan yaitu 20%. Harga penawaran rentang dari 110 sampai 130. Lalu, dana diperoleh sekitar 75,6 M sampai 78,8 M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 15 Juni sampai 20 Juni tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 28 Juni sampai 3 Juli tahun 2023. Untuk pencetak saham di tanggal 3 Juli tahun 2023. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 5 Juli tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu SA, yaitu NH Korindo Sekuritas Indonesia. Ini masuk ke papan akreditasi teman-teman dan memberikan waran 2:1 teman-teman itu. Jadi setiap ada 2 saham mendapatkan 1 waran teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana ini teman-teman. Seluruh dana diperoleh dari hasil penawaran umum dari saham ini setelah dikurangi biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh perusahaan ini sebagai modal kerja, yaitu untuk penambahan persediaan di 8 area distribusi baru, yaitu di Sumatera dan Jawa, dan penambahan persediaan di 7 area distribusi yang sudah ada, yaitu di Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Lembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, dan Medan Deli. Nah, sedangkan dana yang diperoleh perusahaan dari pelaksanaan satu ini teman-teman seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan seperti pembelian, persediaan, dan biaya operasional itu. Apabila dana hasil penawaran umum perdana saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil penawaran umum perdana saham tersebut harus dilakukan perusahaan dengan memperhatikan keamanan dan likuidasi serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku ini teman-teman. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Ini adalah struktur pemegang sahamnya teman-teman. Sebelum IPO yaitu nominal sahamnya yaitu 25 per saham ya. Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat dulu pemegangnya ada Rudi Susanto Wijaya, Agus Susanto. Nah, ini seperti keluarga teman-teman. Nah, bagi ke masyarakat tadi sekitar 20% ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, jadi lumayan sih untuk lembar sahamnya nih sekitar 1,5 miliar ini teman-teman. Itu dia totalnya. Oke, kita lanjut. Untuk laporan keuangannya teman-teman, kita lihat teman-teman asetnya. Di tahun 2021 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan hampir 100% ya teman-teman. Total aset yang lancar ya. Yang tidak lancar ternyata menurunnya teman-teman. Jadi total asetnya itu dari tahun 2021 ke tahun 2022 ternyata mengalami kenaikan. Untuk liabilitasnya teman-teman kita lihat ya teman-teman, ternyata mengalami penurunan untuk jangka pendeknya dan jangka panjang mengalami kenaikan. Jadi untuk total liabilitasnya mengalami penurunannya dari tahun 2021 ke tahun 2022. Untuk ekuiditasnya ternyata mengalami kenaikan. Nah, jadi total liabilitasnya seluruhnya jadi mengalami kenaikan tuh. Untuk laporan laba ruginya teman-teman, untuk penjualannya lumayan sih meningkat ya teman-teman. Nah, lalu kita lihat untuk laba neto tahunan berjalannya ternyata mengalami peningkatan sangat sedikit sih untuk pendapatannya ini teman-teman itu. Oke, kita masuk ke policy GLPM ini teman-teman. Untuk harganya rentang dari 120 sampai 130 ya. Untuk PBP-nya 5,9,
untuk 120 dan untuk 130 yaitu 0,49. Untuk pelnya 81,8 di 120 dan 130 yaitu 88,6. Untuk BP-nya 20,02 sama ya untuk 130. Untuk delnya di 120 62,30 dan 130 juga sama. Juga sama untuk di rentang harga 120 dan 130 yaitu 7,3. EPS juga sama 1,4 dan jumlah sahamnya tadi 1,5 miliar ya teman-teman. Nah, untuk ekuitasnya 30 miliar dan untuk laba bersihnya 2 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 19 miliar. Jadi untuk market cap di 120 yaitu 185 miliar dan untuk market cap di 130 yaitu 200 miliar. Kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, untuk kinerja perusahaan GLPM ini dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan dari segi laba pendapatan dan laba usahanya. Yang kedua, tujuan penggunaan dana ini lumayan menarik karena untuk modal kerja ya itu. Lalu untuk underwriter dari IPO GLPM ini adalah XA. Oke, kita lihat dulu teman-teman secara histori XA ini. Ini dia teman-teman. Yang kita lihat adalah untuk saham papan pengembangan akresasi teman-teman, yaitu saham PEG dan King. Untuk papan akresasi ini dia. Ternyata 2 kali ALB teman-teman, sama PEG dan King, 2 kali ALB. Nah, ini ada walan juga teman-teman, sama. Jadi, kalau dia ngawal di papan akresasi ternyata di bawah ALB. Kalau di papan pengembangan ternyata dia bisa hijau dan ala teman-teman. Nah, ini dia. Untuk di saham-saham yang papan pengembangan. Jadi, kalau saya simpulkan kalau XA bawa akresasi nyata tidak menarik, bisa saja nanti ALB untuk GLPM ini. Kalau di papan pengembangan GLPM ini pastinya A atau hijau teman-teman itu. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, jadi untuk SA ini kurang menarik teman-teman untuk mengawal nama itu saham papan akresasi teman-teman. Kalau di papan pengembangan bisa saja hijau dan A teman-teman, itu aja. Lalu yang keempat, bersama listing saham GLPM ini memberikan wahan di mana dua saham dapat satu wahan yang sangat menarik teman-teman, itu dia. Ya, meskipun kinerja saham GLPM ini lumayan menarik, teman-teman, memberikan wahan juga, teman-teman, dua saham dapat satu wahan, tapi ini saham papan akresasi, teman-teman, jadi kurang menarik. Apalagi underwriter XA ini bawanya kurang menarik, teman-teman, kurang bagus di papan akresasi. Seperti kita lihat tadi, nyata di bawahnya ALB semua, teman-teman, seperti King dan PEG tadi, 2 kali ALB. Ya, pastinya kalau GLPM ini nanti kita lihat nanti pasti ALB, teman-teman. Pada saat nama itu open market nanti bisa saja nanti GLPM ini 2 kali ALB, untuk ketiga kalinya mesti ALB tapi nanti kebuka teman-teman, itu dia. Nah, untuk ini untuk GLPM saya akan skip teman-teman, tidak ambil IPO ini karena ini kurang menarik teman-teman. Dari underwriter saja kurang menarik teman-teman. Untuk laba usahanya itu sangat sedikit penaikannya ya, meskipun untuk dana penggunanya itu untuk modal kerja itu. Karena ini nama itu sama akresasi, saya lewatkan saja teman-teman itu, meskipun ada wahannya, tapi wahan saja sudah tidak menarik lagi teman-teman. Lihat kemarin masih saja tidak menarik teman-teman, meskipun pengembangan saja bisa dibawa ketiga teman-teman. Bayangkan itu teman-teman, itu dia. Jadi untuk GLPM ini saya skip teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya untuk perusahaan GLPM ini teman-teman. Gimana teman-teman menurut teman-teman, apakah teman-teman akan beli atau tidak? Kalau saya sih akan skip, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya tentang pembahasan tentang IPO saham GLPM ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.